Nasti Reksodiputro, dan saya salah seorang pendiri dari Yayasan Pustaka Kelana. Tahun 90-an saya pensiun, kemudian saya mencari kegiatan lain, lalu saya pikir karena saya senang membaca, maka saya ingin mengajak anak Indonesia membaca juga. Karena pada waktu itu perpustakaan anak hampir tidak ada. Yang ada hanya perpustakaan sekolah atau perpustakaan khusus seperti perpustakaan untuk jurnalistik dan sebagainya. Kalau awalnya saya informasi dari kawan, kalau ada lowongan di sini, dan langsung, tapi itu kawannya adik, bukan kawannya. Terus datang kemari, ngajuin CV-nya, lalu interview sama Ibu Nasti dan Ibu Yeti. Waktu saat itu Yeti itu adalah kepala perpustakaan. Awalnya senang sama anak kecil, suka sama anak kecil, suka senang sama yang kayak seperti yang anak-anak yang banyak di sini deh, kayak remaja-remaja sini ngumpul-ngumpulin anak-anak di rumah. Awalnya kan sempat ngajar ngaji di rumah, jadi ya senang aja gitu ngumpul-ngumpul. Akhirnya nyambung lah untuk kerja di sini gitu. Waalaikumsalam. Kalau misalkan banyaknya sih sukanya ya, apalagi anak-anak ya. Kalau udah kerja sama anak-anak tuh suka banget, soalnya apa? Kayak kembali muda. Dan itu juga mereka juga kan banyak pengalaman mereka, kita bisa tukar pikiran juga sama mereka, pengalaman mereka. Jadi kita nggak terlalu yang udah apa sih kayaknya jauh banget umur gitu loh, jadi merasa muda kembali gitu. Tapi kalau misalkan dukanya kayaknya nggak begitu banyak sih dukanya, memang banyak kan sukanya di sini. Memang suka juga, senang buku-buku juga sih. Ya udah, jadinya nyambung untuk kemari gitu di sini. Saya memang orangnya suka buku, suka membaca dari kecil. Waktu itu Pustaka Kelana sedang mengadakan workshop penulisan cerita untuk anak dalam bahasa Indonesia sama dalam bahasa Inggris. Jadi waktu itu butuh tenaga, ya, tenaga sukarelawan. Ya udah, akhirnya saya masuk ke Pustaka Kelana waktu itu di Kelapa Gading. Ya senang-senang aja gitu ya, namanya kita soalnya dislokasi itu sama anak-anak gitu, artinya nggak ada beban gitu sama anak-anak ya senang-senang aja gitu, anak-anak ya buku kita cerita gitu. Dan saya juga memang orangnya senang ngajarin gitu senang ngajarin anak-anak gitu. Saya kebetulan kenal sama pemilik dan pendiri dari Pustaka Kelana ini, yaitu Bu Nasti, dan juga dapat info dari teman juga bahwa Pustaka Kelana ini akan bikin sebuah program untuk bulan puasa ya, dan saya diajak untuk mau mengisi kelas menulis dan men-sharing ilmu kepada teman-teman yang pelajar SMU. Saya pikir kenapa enggak, karena di bulan Ramadan ini salah satunya adalah momen terbaik ya, karena mereka liburan, dan saya juga merasa bahwa terpanggil ya, karena pengen semua orang bisa menulis, tidak hanya sekedar menulis tapi menulis di atas rata-rata, dimana menulis itu harus kan ada ilmunya, dan itu yang mau saya bagi. Saya sangat appreciate banget, dan saya sangat pertama kali saya kesini saya ngerasa bahwa saya ingat sama masa kecil saya ya, karena saya sering pustaka juga diajak orang tua saya suka baca buku juga,
Saya merasa anak-anak yang berada di lingkungan sini sangat beruntung sekali karena bisa membaca dengan sudah ada fasilitas datang sini free atau nggak tahu ya bayarannya ada, tapi nggak berat ya untuk mendapatkan ilmu yang banyak gitu. Menurut saya Pustaka Kelana ini adalah ide yang brilian untuk membuat orang-orang gemar membaca gitu. Dan membaca adalah sebuah hal yang penting untuk kita menggenggam dunia, untuk mengetahui dunia luar. Jadi saya appreciate banget dan bahkan saya pengen banget punya Pustaka Kelana ini di lingkungan sekitar rumah saya, biar anak-anak juga tertular kan keinginan untuk membaca. Apa yang ingin kita tuju ketika kita menulis dan ketika orang membaca? Kasih informasi bahwa ternyata belajar itu bisa menyebabkan banyak efeknya, banyak kerugiannya. Kerugian menok tulis itu berhubungan. Oke, ada lagi? Mana ya? Bari. Pandangan pertama kan? Ah iya, pandangan. Gimana tuh pandangan pertama? Ada jadi tertabrak. Dan sesuatu yang punya jiwanya gitu kan? Ya nggak Bu? Jadi adik-adik jangan kayak gitu. Adik-adik selagi masih muda, teruslah banyak membaca. Karena dengan membaca kita bisa menggenggam dunia. Iya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Eropa, kamu udah tahu sejarah Eropa kayak gimana. Dari ini ada jadi anggota di perpustakaan Kelana ini dari 2 tahun yang lalu. Terus sering juga kesini karena diajakin teman. Kadang kalau kesini kalau lagi gabut gak ada kerjaan, ya daripada buang-buang waktu yang cuma mendingan baca aja di sini. Kalau aku kesini dari kecil, soalnya udah sempat diajarin baca tuh dari sini juga. Iya kan lumayan lah. Aku kesini dari kelas 5 SD. Kesannya seru ya. Soalnya kan bisa menambah wawasan baru kita tentang nulis. Terus kita juga lebih tahu kalau nulis itu nggak cuma sekedar nulis ngomongin ide kita, tapi juga nulis yang buat orang lain itu bacanya itu paham, terus ngerti apa yang kita tulis. Aku sama sebenarnya. Pada waktu itu belum ada perpustakaan anak-anak dan perpustakaan remaja. Jadi saya pikir dirikan perpustakaan untuk mereka. Kemudian kami belum ada tempat, karena itu mulai dengan perpustakaan keliling. Dan kami mendapat sumbangan mobil dari perhimpunan alumni Jerman, yaitu orang-orang Indonesia yang belajar di Jerman.
kalau kami mendatangi suatu tempat, itu anak-anak yang berkunjung ramai sekali. Saya masih terus di UI, di Universitas Indonesia, tapi sekarang hanya di Lembaga Bahasa Internasional UI di Salemba.